Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agustin Cahyati dari kelas 2C dengan NPM E20352237779, mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Perusahaan, Prodi Ilmu Administrasi Negara, STIA 11 April Sumedang. Dosen Ibu Lala Sulastri, Esos MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, fungsi jurnal penyesuaian. Yang ketiga, contoh jurnal penyesuaian pada bisnis. Yang keempat, tujuan jurnal penyesuaian. Yang kelima, tipe jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal dan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Perusahaan biasanya mencari entry seperti itu setelah membuat neraca saldo. Jika neraca saldo tidak cocok, entry ini membantu perusahaan untuk memperbaiki perbedaan tersebut. Menjelang akhir periode akuntansi, ada pendapatan dan pengeluaran yang perlu dicatat atau diperbaharui oleh perusahaan. Dengan demikian, entry ini membantu perusahaan untuk mencatat atau memperbaharui akun. Jika perusahaan gagal memberikan jurnal penyesuaian, beberapa pendapatan, aset, kewajiban mungkin tidak mencerminkan nilai sebenarnya dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal penyesuaian. Dari sejumlah penjelasan terkait apa itu jurnal penyesuaian, maka dapat diketahui bahwa fungsi dari pembuatan jurnal penyesuaian di setiap periode yaitu antara lain yang pertama, untuk menentukan akun nominal atau akun pendapatan beserta bebannya selama satu periode serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dari akun tersebut. Yang kedua, untuk memperkirakan nominal atau pendapatan beserta beban yang sebenarnya dalam satu periode yang dimaksud. Yang ketiga, untuk menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar nantinya di akhir periode sehingga estimasi saldo kewajiban maupun harta akan memperlihatkan jumlah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal di penghujung periode yang dimaksud. Selanjutnya yaitu contoh jurnal penyesuaian pada bisnis. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Tak jarang suatu perusahaan membayar beban untuk periode mendatang atau yang disebut sebagai beban dibayar di muka. Yang kedua yaitu piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan, namun masih belum diterima. Yang ketiga yaitu beban sewa gedung dibayar di muka. Untuk beban ini, maka pencatatannya pun hampir sama dengan contoh beban dibayar di muka. Yang keempat yaitu penyusutan peralatan. Masih ada hal lain yang juga harus dicatat dalam jurnal penyesuaian sebagai beban depresiasi atau beban penyusutan peralatan. Yang kelima yaitu pendapatan diterima di muka. Ketika sebuah perusahaan menerima pendapatan di muka, maka pendapatan tersebut tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan, melainkan dicatatkan terlebih dahulu sebagai utang. Yang keenam yaitu perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah bahan yang dibeli untuk kepentingan operasional perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Yang ketujuh yaitu menyelesaikan jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu tujuan jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal penyesuaian yaitu di antaranya yang pertama yaitu jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk memilih akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dan akun nominal. Yang kedua, jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pendapatan yang ada di akun-akun nominal di akhir periode yang juga dapat diartikan bahwa jurnal penyesuaian akan memberikan gambaran terkait jumlah beban serta jumlah pendapatan secara valid. Yang ketiga, jurnal penyesuaian juga dibuat dengan tujuan untuk menekankan setiap potensi kesalahan yang mungkin terjadi
dikarenakan oleh beberapa pos antisipasi, dan yang terakhir yaitu jurnal penyesuaian juga dibuat dengan tujuan untuk mempertahankan konsistensi yang telah ditetapkan dalam akuntansi sebuah perusahaan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tipe jurnal penyesuaian. Ada tiga tipe jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu yang pertama akrual. Ini termasuk pendapatan yang belum diterima atau dicatat dan biaya yang belum dibayar atau dicatat. Misalnya beban bunga atau atas pinjaman yang masih harus dibayar pada periode berjalan tetapi belum dibayar. Yang kedua yaitu pembayaran di muka. Pembayaran di muka adalah pendapatan yang diterima di muka dan dicatat sebagai kewajiban untuk dicatat sebagai pendapatan, dan biaya yang dibayar di muka dan dicatat sebagai aset untuk dicatat sebagai biaya. Misalnya penyesuaian pendapatan diterima di muka, asuransi prabayar, perlengkapan kantor, sewa prabayar, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu non-tunai. Ayat jurnal penyesuaian ini mencatat item non-tunai seperti biaya penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang akun yang memerlukan penyesuaian di akhir periode. Yaitu yang pertama akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena adanya pemakaian. Yang kedua, akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau sudah jatuh tempo. Yang ketiga, akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Yang keempat, akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima, akun beban, yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Dan yang terakhir yaitu akun pendapatan diterima di muka, yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Demikian penjelasan tentang jurnal penyesuaian. Pada intinya, jurnal penyesuaian ini disusun demi mengetahui jumlah saldo yang sebenarnya. Oleh karenanya, pembuatan jurnal ini memerlukan ketelitian yang sangat hati-hati dengan mengetahui apa yang menjadi tujuan fungsi dari pembuatan jurnal penyesuaian ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.